Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jagoan Neon. Oke, jadi pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah masih dikasih sehat ya teman-teman. Semoga teman-teman juga selalu dijaga kesehatannya sama Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Oke, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi video yang lagi viral nih. Kasusnya Agus yang disiram air keras itu dengan Teh Novi, sosialis. Jadi rumit ya. Si Teh Novi ini berniat baik, malah mendapat balasan dari si Agus ini yang kurang baik. Aduh, nggak ngerti sama jalan pikirannya si Agus. Oke guys, nggak mau banyak cincong, langsung aja yuk kita saksikan komentar-komentar daripada netizen-netizen Indonesia. Guys, secara simak video ini baik-baik ya. Uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum uang itu sudah milik dari Agus. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Ya kita tahu lah secara hukum memang uang itu udah milik Agus. Tapi selama ini yang kita permasalahkan adalah attitude-nya. Ada orang nolongin tapi malah dianggap musuh. Bukannya berterima kasih tapi malah dilaporin. Udah berkali-kali gue bilang Teh Novi sama Densu itu niatnya baik banget loh. Mereka mau itu uang jangan sampai disalahgunain. Mohon maaf nih sebelumnya. Ya kita tahu lah Mas Agus kan udah gak bisa ngelihat. Iya, jadi saya nggak habis pikir juga ya. Kok orang udah Teh Novi ini udah berusaha mau baik sama Mas Agus, kok malah dilaporin ke Polda si Teh Novi ini. Nggak ngerti lah sama jalan pikirannya si Agus ini. Jadi takutnya ini uang besar loh Mas Agus. Masalah uang itu sensitif. Uang itu tidak mengenal keluarga. Siapa tahu nanti kedepannya ada khilaf ya kan. Tahu-tahu 100 juta hilang aja. Tapi semoga enggak ya. Semoga keluarga Mas Agus baik-baik semua. Tapi saran gua Mas Agus, mending uangnya dititipin aja ke yayasan. Soalnya udah dia ngejamin. Nih lihat ya, perhatikan baik. Saya jaminkan saya tidak akan ambil, Novi tidak akan ambil. Kalau Novi sampai ambil, saya sikat dia. Ini Mas Denny yang bicara. Iya. Dan saya sikat dia, uang 1 miliar yang diambil saya kasih ke Anda dari uang saya. Jadi gimana Mas Agus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyikapi masalah perselisihan atau persengketaan ya antara Agus yang disiram pakai air keras matanya itu dengan Novi ya yang punya yayasan. Ini sebenarnya dua-duanya nggak bisa dipidana sebenarnya. Kalau saling lapor nggak bisa dipidana karena awal mula prakarsanya katanya Novi yang mengatasnamakan yayasan meminta sumbangan ya kan, lalu pakai rekeningnya Agus, lalu uang masuk ke rekening Agus ditransfer lagi ke Novi ya kan, 1,5 sisa 1,3 ditransfer ke Novi lagi ke yayasan. Nah uang itu udah jadi uang yayasan dan yayasan itu yang bisa mengelolanya gitu, tapi untuk kepentingan Agus. Makanya yayasan itu nggak bisa ngambil uang tanpa persetujuan Agus. Agus juga nggak bisa menggunakan uang itu tanpa persetujuan yayasan. Makanya saran saya sebaiknya islah aja, damai. Kalau mengarahkan kepada pidana nggak bisa. Penggelapan dari mana? Kalau yayasan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan yayasan itu uangnya nggak bisa diaudit. Nggak bisa diaudit yayasan itu. Mana ada uang yayasan itu audit. Uang yayasan itu bersifat lembaga ya, bersifat lembaga ya yang memang dilindungi oleh aturan dan undang-undang gitu. Jadi sifatnya itu berdasar atau bersumber dari hibah atau sumbangan daripada orang-orang yang simpati dengan acara yayasan tersebut
gitu. Jadi nggak bisa dipidana. Gitu. Novi juga tidak bisa dipidana. Yang bisa mempidana mereka berdua itu adalah netizen. Karena netizen memberikan uang itu, lalu menurut infonya katanya disalahgunakan oleh Agus untuk bayar utang dan lain-lain. Ini bisa dipidana. Bisa dikategorikan pidana penggelapan uang atau penipuan atau pencucian uang. Itu. Lantas bagaimana caranya? Ya netizen langsung datang ya ke kantor-kantor pengacara yang terdekat. Kalau memang merasa sudah transfer ke rekeningnya Agus. Seperti itu ya. Jadi masalah Agus seperti itu simpelnya. Jadi hanya baru kami pulang. Donasi kan untuk Agus. Sisanya itu masuk si Agus, bisa dengan hidup di sana, bagaimana, entah beli rumah, untuk kehidupan ke depan. Ya maklumlah dia selama hidupnya buta. Siapa nanti dia ini? Kami bawa itu kan cash itu. Nanti kalau cash, mana kami cari duit? Inilah kebingungan kami sekarang. Ini mohon maaf banget nih ya buat bapak dan sekeluarga yang punya harga diri tinggi ya. Gue pengen banget ketawa tapi takut dosa. Sekarang kalian bingung kehidupan Agus ke depannya gimana, siapa yang biayain. Terus kalau pengobatan pakai uang cash, bayarnya pakai apa? Lah kalau sekarang kalian nanya kita nanya siapa? Kita mah masa bodoh. Ya, tanyalah sama Farhad Abbas. Ya, kemarin udah bener dibantu, kemarin udah bener ditarik ke rekening yayasan, tapi semua uang itu buat pengobatan dan sisanya bolehlah beli rumah, beli mobil. Kurang enak apa kaliannya yang bertingkah? Sekarang bingung. Sekarang ngomongnya kayak begini lagi. Aduh, mohon maaf nih, udah gak mempan. Mau jual kesedihan kayak apapun, sorry ye, kagak mempan. Kalau kalian bingung, mending kalian tanya ke Mbak Imbong loh. Siapa tahu Mbak Imbong mau bantu. Terus di video ini ya, bapaknya Agus bilang kalau Agus sekarang tuh nggak nafsu makan guys. Biasanya makan sepiring, sekarang jadi seperempat piring. Mohon maaf banget, kita nggak peduli ya, karena kita juga di sini susah makan. Kemarin nyempetin bantu buat si Agus, tapi ternyata kalian nggak tahu terima kasih ya. Kalau kalian bingung besok bakal makan apa, sono Agus suruh sekolah lagi, karena Gibran lagi ada program makan gratis buat anak sekolah ya. Itu aja sih saran dari saya. Nih lihat nih petisinya nih ya. Kalian lihat sendiri, ini ulah kalian sendiri. Kita nggak mau urusin kalian lagi. Bodoh amat, mau Pargoy, mau Salto, mau apa terserah. Mending kita ngurusin Bang Icang dan Yayasan Tenovi dan yang lainnya yang lebih membutuhkan dan yang tahu terima kasih. Bang Icang aja dapat bantuan 6 juta ya, tahu terima kasih, bahkan uang itu belum dipakai. Mereka masih pakai tabungan pribadi, mereka nggak mengeluh soal jam kesda dan lain sebagainya. Mereka nggak menye-menye ya. Yang mereka minta cuma doa dari kita dan keadilan supaya pelakunya cepat terungkap. Beda sama kalian. Kalian yang check out Shopee, kalian yang check out Tokped, kita pula yang bayarin. Kalian yang punya utang rumah, kita pula yang bayarin. Sedangkan utang kita sendiri aja ada banyak ya. Mending kita ngurusin Bang Icang sama yang lainnya, mohon maaf. Bang, tanggapan untuk kasus Agus dong tentang senioritas di FNB. Kagak respect gue. Agak respect gue sama yang namanya Agus. Mohon maaf nih, mau dia siram air keras sekalipun gak respect gue. Karena yang pertama gini, gue mulai gak respect ketika gue tahu dia menyelewengkan uang 1,5 M donasi para orang-orang yang kasihan sama dia gitu kan, buat ngebantu keluarganya, buat bayar utang. Buset deh. 1,5 M diselewengin. Kita mah bukan kita sih, mereka mah ya kan donasi buat ngasih biar dia berobat segala macam, malah dimanfaatin ya kan buat mensejahterakan keluarga. Mending kalau keluarga inti semua keluarganya ya kan terpecilnya bayar utang. Keluarganya yang utang nggak jelas, netizen suruh bayar. Udah gitu kasusnya dia nih ya kan, pas gue baca nih cara dia negor anak gua ya kan, itu luar biasa kelewatan gitu kan, sampai cewek-cewek aja pada nangis katanya tuh. Cewek-cewek pada nangis guys. Cewek-cewek kalau udah sampai nangis sama cowok tuh, kalau dibentak-bentak di kerjaan gua nih, sepengetahuan gua ya, kalau cewek-cewek sampai nangis dibentak sama cowok gitu kan, atasannya cowok, itu udah parah banget guys, udah fatal bener ya kan. Kalau level cewek itu nangis, kalau level cowok itu sakit hati, bisa diajak ribut di luar kayak gitu. Jadi pengalaman gue kerja nih selama 10 tahun gue di FNB, 10 tahun gue jadi seorang chef gitu ya kan. Gue tau persis dah, pokoknya kalau orang-orang yang udah bikin cewek nangis gitu kan, udah
ya udah pokoknya jadi bahan dendam banyak orang lah pokoknya lah, udah jadi sumpah serapah banyak orang tuh udah kayak gitu. Apalagi gue sebagai seorang chef yang terinspirasi dengan Sanji. Gue itu sangat respect dengan perempuan gitu ya kan. Makanya anak-anak buah gue nih perempuan ya kan, mereka kalau salah masih bisa ngomongin baik-baik dengan perkataan-perkataan yang baik-baik gitu ya kan, nggak yang kayak gitu. Karena gue juga tahu dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda, seburuk-buruknya laki-laki adalah dia yang kasar dengan perempuan begitu. Jadi kalau udah sampai bikin perempuan nangis mah udah nggak respect gue. Dia mau kena apa kayak, mau kasus apa kayak, gue buru amat. Kalau udah kasar dengan perempuan mah udah lost respect gue, lost respect. Ini kan malu kilanya. Itu kan bukan uang Agus murni, itu adalah uang masyarakat, bukan uang Agus loh. Jadi jangan bilang itu uang Agus murni. Murni itu kalau memang hasil kerja. Ini donasi, sekali lagi donasi, uang umat, sedekah. Jadi jangan dikatakan uang sedekah itu. Iya benar, jadi uang itu bukan murni uang Agus ya, walaupun memang dari donasi-donasi yang datang ke rekening Agus. Jadi bukan murni uang hasil Agus gitu maksudnya. Jadi memang harus dipergunakan sesuai amanah dari para netizen ini yang memang niatnya kan membantu si Agus ini agar bisa melihat lagi ya matanya. Ya harusnya sesuai jalur lah gitu, jangan sampai keluar jalur seperti diselewengkan dananya, maksudnya dipakai untuk hal-hal yang lain gitu. Jadi ya jelas sih kecewa para yang memberikan donasi ini. Kalau menurut saya kita, ya jangan, sedekah itu milik umat. Bang, dari uploadan abang kan abang bersedia nih membantu Novi setelah dia dilaporkan oleh Agus nih bang. Itu seperti apa sih bang? Jadi kita ini sebagai seorang advokat punya sumpah, apabila ada suatu ketidakadilan dan kita diwajibkan dalam hal aturan hukum yaitu undang-undang, wajib menolong siapapun, bahkan orang yang dalam keadaan seperti Novi. Apalagi saya sudah mendeklar akan membantu Novi dengan cara pro bono, artinya tidak memungut biaya 1 rupiah pun. Karena jelas si Novi ini dizolimi, gitu loh. Diputar balik faktanya, seolah-olah Novi yang melakukan suatu kriminal, perbuatan melawan hukum. Ini kan nggak benar. Tapi bang, kenapa bang Togar ingin membela Novi gitu bang? Analisa saya adalah ada seseorang yang telah membantu kita, kok bukannya mendapatkan perlakuan terima kasih dengan sopan santun, dengan kekeluargaan, malah dia dilaporkan ke polisi. Ini yang sangat kita sayangkan. Bang Togar sendiri dari Lubuk Hati yang Dalam inginnya seperti apa sih bang? Kalau saya terkait permasalahan ini bisa diselesaikan kok secara kekeluargaan, nggak perlu menempuh hukum. Karena apa? Sesuatu ini kan awalnya baik tadi seperti saya bilang, donasi itu kan kita amal ibadah. Kenapa amal ibadah yang harusnya kita lakukan dengan tulus, dengan hasil yang baik, malah menjadi konflik hukum? Yang sangat kita sayangkan. Carilah nanti Agus, kalau bisa, ya cobalah istilahnya tanya hati nurani, apakah Agus sudah dalam kondisi sekarang tersakiti, apakah mau mengikuti proses kepada laporan polisi yang begitu sangat panjang nanti, di mana ada perjalanan yang memang Agus sendiri yang tadinya harus fokus kesehatannya malah jadi keseret-seret terkait masalah hukum, kan kasihan Agus. Teman-teman, kita belajar ya dari kasusnya Teh Novi dan Agus. Fix yang salah besar adalah Teh Novi menurut gue. Salah besarnya kenapa? Ngapain Teh Novi bantu-bantuin orang kayak dia? Kayak nggak ada lagi aja orang buta di dunia ini. Banyak Teh Novi yang mau dibantuin, bukan cuma dia doang. Akhirnya apa tuh yang dibantuin model kayak begitu? Agus, lagian ya, kemarin kan lo sedih-sedih. Lo nangis-nangis karena mata lo buta, mata lo sakit. Teh Novi datang buka donasi. Kita tahu lah siapa Teh Novi. Yang diurusin tuh bukan cuma lo doang, banyak. Kata gue, aduh Teh Novi lo udah bagus ngurusin ODGJ. Udah bagus, mereka lebih tahu terima kasih daripada yang begini. Gini ya lo mau membenarkan diri Agus, betul. Donasi itu untuk lo. Tapi ingat, kemarin lo sedih, ya,
lo dibantuin itu untuk mata lo, bukan buat bayar utang, buat bayar ini bayar itu entar dulu. Mungkin nanti kalau ada lebihnya iya kali. Yang penting tuh fokus ke mata lo dulu, maksudnya Tanovi begitu. Kenapa dia punya wewenang di sini ya? Karena dia yang tanggung jawab, dia open donasi gitu kan. Memang bener itu uang untuk lo, tapi untuk mata lo. Coba nih, gue balik ya waktunya. Misalnya kalau kemarin lo nangis, seduh-seduh, jual kesedihan karena utang lo banyak. Oh, gue yakin ya, gak ada yang donasi. Karena setiap orang juga utangnya banyak. Nggak cuma lo doang yang punya utang, ya. Nggak cuma lo doang yang punya kebutuhan. Nggak cuma lo doang yang pengen pulang kampung, banyak. Itu kan karena mata lo orang jadi empati. Dan itu atas, atas ajakannya atau donasinya, open donasinya dari Teh Novi yang orang, di mana-mana orang udah percaya lah sama Teh Novi. Lagian ya lo jangan ketakutan Teh Novi ngambil duit lu. Yang ada juga dia hartanya banyak kejual buat yayasan. Sekarang ada pengacara ya, yang mau yang Farhad Abbas ya, yang mau ngebantuin lo. Aduh Bang Farhad, lo gimana sih? Ya memang hak lo ya sebagai lawyer, lo mau bantu siapa aja. Cuma gue agak kecewa aja. Ya dengan alasan itulah gue nggak ngerti lah. Tapi yang gue lebih kecewa lagi, yang bikin gini loh, Agus lo pinter ya, lo pinter mengambil empati orang. Kemarin lo mengambil empati orang atas nama buta, kecelakaan, aku sedih. Sekarang lo mengambil empati Farhad Abbas atas dasar Novi jahat banget. Astagfirullahaladzim. Air susu dibalas air tuba tuh ya. Jadi buat kalian ya kalau nolong orang tuh hati-hati, terutama buat Teh Novi yang udah sering nolong orang, hati-hati yang kayak begini. Udah bagus Teh ngurusin orang ODGJ ya. Lebih bagus daripada ngurusin orang yang kayak orang yang udah si banyak Gus, yang harus dibantu lebih banyak dan lebih pantes ada, bukan Agus ya. Gitu. Oke guys, jadi rumit juga jadinya ya masalah begini. Yang awalnya niat baik jadi malah dilaporin ke polisi sama yang mau ditolong. Ya uang, namanya orang ya, kalau udah lihat uang segede itu pasti pikirannya itu wah lumayan nih buat ini gitu kali ya mungkin. Oke deh, nggak mau banyak komentar deh saya. Cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.